Jadi, kalau kulkas Anda kurang dingin atau tidak dingin, bisa terjadi 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu filter atau dryernya tersumbat. Mengapa filter ini bisa tersumbat? Karena banyak sekali kotoran yang terdapat di dalam filter ini. Kalau filternya mampet, sehingga aliran freonnya pun tidak mengalir secara normal, dan cara kerja kompresornya juga tidak bekerja secara optimal. Karena fungsi dari kompresor itu yaitu untuk menghisap dan menekan aliran freon. Kalau filternya mampet atau tersumbat, maka di saat kompresor menekan aliran freonnya akan menahan. Oleh karena itu, kalau pada saat Anda memegang sisi samping kulkas kiri dan kanan, akan terjadi panas yang berlebihan karena suhu panas atau freon yang panas yang terdapat di dalam kondensor tidak terbuang secara normal. Nah, itulah yang membuat kondensor Anda terjadi panas yang berlebihan. Nah, jadi seperti itu bosku. Kalau Anda membiarkan kulkas Anda seperti itu, maka akan berakibat fatal pada kompresor Anda. Bisa terjadi kumparan atau gulungan kompresornya akan terjadi kebakar karena dipaksakan untuk hidup. Nah, jadi seperti itu bosku. Sampai di sini tolong dipahami. Oke, itu kemungkinan yang pertama. Sedangkan kemungkinan yang kedua yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Boy Teknisi. Halo bosku, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau memberikan penjelasan penyebab kulkas tidak dingin atau kurang dingin. Pasti di luar sana banyak sekali masyarakat atau banyak sekali seorang teknisi pemula seperti saya yang ingin mengetahui penyebab kulkas tidak dingin. Harus Anda ketahui, saya memahami apa yang Anda butuhkan. Oleh karena itu bosku, kalau seandainya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda, saya supportnya, yaitu bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe dan tekan lonceng supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten. Ingat, subscribe itu gratis bosku dan Anda tidak rugi. Oke, jangan lupa tekan subscribe-nya bosku, ditunggu. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Oke, sekarang saya akan memberikan tutorialnya atau memberikan penjelasannya. Tolong disimak baik-baik apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Nah, jadi kalau kulkas Anda kurang dingin atau tidak dingin, bisa terjadi 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu filter atau dryernya tersumbat. Mengapa filter ini bisa tersumbat? Karena banyak sekali kotoran yang terdapat di dalam filter ini. Kalau filternya mampet, sehingga aliran freonnya pun tidak mengalir secara normal, dan cara kerja kompresornya juga tidak bekerja secara optimal. Karena fungsi dari kompresor itu yaitu untuk menghisap dan menekan aliran freon. Kalau filternya mampet atau tersumbat, maka di saat kompresor menekan aliran freonnya akan menahan. Oleh karena itu, kalau pada saat Anda memegang sisi samping kulkas kiri dan kanan, akan terjadi panas yang berlebihan karena suhu panas atau freon yang panas yang terdapat di dalam kondensor tidak terbuang secara normal. Nah, itulah yang membuat kondensor Anda terjadi panas yang berlebihan. Nah, jadi seperti itu bosku. Kalau Anda membiarkan
kulkas Anda seperti itu, maka akan berakibat fatal pada kompresor Anda. Bisa terjadi kumparan atau gulungan kompresornya akan terjadi kebakar karena dipaksakan untuk hidup. Nah, jadi seperti itu bosku. Sampai di sini tolong dipahami. Oke, itu kemungkinan yang pertama. Sedangkan kemungkinan yang kedua yaitu terjadi kebocoran pada sistem, baik terjadi kebocoran pada kondensor ataupun di penyambungan pipa hisap, pipa tekan atau ujung kondensor, dan penyambungan yang terhubung ke evaporator. Itu bisa terjadi kebocoran. Nah, jadi seperti itu. Dan evaporator Anda bocor. Oleh karena itu, kalau pada saat Anda mau mengambil es, jangan sekali-kali pakai benda tajam. Kalau Anda memakai benda tajam, dikhawatirkan pipa evaporator Anda akan tertusuk. Kalau pipa evaporatornya tertusuk benda tajam, maka freonnya pun akan keluar dan lama kemudian akan habis. Nah, itulah yang menyebabkan kulkas Anda tidak dingin atau kurang dingin. Itu kemungkinan yang kedua. Sedangkan kemungkinan yang ketiga yaitu kompresor Anda sudah lemah. Mengapa kompresor bisa lemah? Karena olinya dia kering atau sudah berkurang. Karena sekian lama kulkas Anda terpakai, otomatis olinya pun akan berkurang, bahkan sampai habis. Kalau lama dibiarkan, otomatis kompresor Anda akan cepat lemah. Karena motor yang berada di dalam kompresor ini tidak bekerja secara normal, sehingga pistonnya dia agak tersendat bosku. Jadi kompresor ini sama halnya dengan mesin motor Anda. Sekian lama dia terpakai, otomatis olinya pun akan berkurang, bahkan sampai habis. Nah, jadi seperti itu. Oleh karena itu, kalau saya boleh menyarankan bagi seorang teknisi, pada saat mengisi freon, Anda harus menambah oli supaya di saat motor kompresor berputar, pistonnya dia lancar karena olinya cukup. Nah, jadi seperti itu bosku. Itu kemungkinan yang ketiga. Sedangkan kemungkinan yang keempat atau kemungkinan yang terakhir yaitu Anda menyeting suhu termostatnya tidak 50% atau maksimal. Kalau Anda mengatur suhu termostatnya ukuran 1, 2, atau 3 sehingga kulkas Anda kurang dingin atau tidak dingin. Oleh karena itu, kalau saya boleh menyarankan, di saat Anda memutar suhu termostat, Anda mengaturnya 50%-nya saja. Kalau Anda mengatur suhunya sampai maksimum, sehingga kulkas Anda akan cepat dingin. Akan tetapi, akan terjadi penumpukan bunga es. Nah, oleh karena itu, yang tadi saya katakan, Anda mengatur suhu termostatnya 50%-nya saja. Nah, jadi seperti itu bosku. Itulah penyebab kulkas Anda tidak dingin atau kurang dingin. Ini tutorial yang dapat saya sampaikan ini saya khususkan untuk yang satu pintu. Karena kalau yang kulkas yang 2 pintu, kalau kulkas Anda tidak dingin, itu bisa terjadi komponen yang bermasalah seperti termodefrost. Nanti saya akan memberikan tutorialnya cara memperbaiki kulkas 2 pintu yang tidak dingin. Nah, jadi seperti itu bosku. Oke, sampai di sini bosku tutorial atau penjelasan yang saya berikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda semua, khususnya untuk kawan-kawan teknisi pemula seperti saya bosku.
Kalau seandainya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda, saya minta supportnya bosku, yaitu bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe dan tekan lonceng supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten. Ingat, subscribe itu gratis bosku. Kalau seandainya ada yang perlu ditanyakan, Anda komen saja, insya Allah saya akan menjawabnya. Kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.